Selamat pagi, Shalom. Pada pagi hari ini boleh terus membawa kita hidup seturut dan berkenan hanya kepada Tuhan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Amin Tuhan. Biarlah ini yang menjadi setiap doa kami ya Tuhan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Itulah pernyataan hidup kami, bahwa kehidupan kami tak akan bergoyah di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami terus melekat erat. Dan kami yakini Tuhan, pagi ini kami membawa kehidupan kami untuk kami persembahkan kepadamu. Baik melalui pujian penyembahan kami yakin, dialah Tuhan berkat-Mu turun atas kami. Dan segenap pelayan-Mu yang ambil bagian, Tuhan juga terus memberkati, menguduskan, sehingga pelayanan memuliakan nama-Mu. Dan saatnya pagi ini Tuhan, kami akan menikmati berkat firman Allah yang terus menuntun kami ada di dalam jalan-Mu. Olehnya Engkau persiapkan kehidupan kami lebih jauh untuk Engkau tuntun, Engkau ajar Tuhan, untuk kami bersandar kepadamu. Melalui petunjuk firman-Mu, kehidupan kami terus diteguhkan dan dikuatkan. Hamba-Mu Bapak Gembala, Tuhan terus memberkati dengan hikmat pewahyuan yang dari Engkau, sehingga saat firman diberitakan, kami umat-Mu diteguhkan dan dikuatkan. Segala doa yang kami ucapkan kepadamu, kami yakin melalui berkat firman Allah menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Kami persiapkan hidup kami ya Tuhan, untuk menerima berkat-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih doanya Pak Adi. Selamat pagi semua keluargaku, Shalom. Saya ajak saudara baca Alkitab kita pada pagi hari ini di dalam 2 Samuel pasal yang ke-23, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Dan saya infokan buat saudara, untuk ayat-ayat ini kita doakan terus menjadi pegangan, pendorong, pengingat ya, reminder buat setiap kita ya, bahwa
apa yang dijanjikan Tuhan itu akan dialami oleh setiap anak-anaknya. Sekali lagi 2 Samuel pasal 23 ayat 3 sampai ayat 5, silakan Pak Juli Raharjo akan bacakan lebih dulu. Allah Israel berfirman, Gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Semua katakan amin. Ya, saudara, saya ajak saudara baca ayat 5 ya, kita baca bareng. Bersuaralah, ya, yakini itu, perkatakan firman kata sabda Allah ya. Ayat yang kelima, 2, 3, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah, sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Semua katakan amin sekali lagi. Amin, puji Tuhan. Kita raih, saudara-saudara, kuasa janji firman Tuhan. Yang dikatakan semuanya teratur. Ya, teratur dan terjamin. Tuhan dan firman-Nya itu teratur dan terjamin. Teratur itu juga terukur ya. Teratur itu sangat-sangat presisi. Tidak pernah meleset. Keteraturan yang Tuhan buat, Tuhan lakukan, keputusan-keputusannya, saudaraku ini kasih Tuhan. Ya, semuanya serba diperhitungkan oleh Tuhan. Kemudian terjamin. Kalau dia mengatakan sesuatu, ya itu pasti terjadi. Nah, tinggal saya dan saudara minta bimbingan Tuhan untuk memperoleh ya petunjuk di dalam kita mengikuti keteraturan, memohon pertolongan bantuan Tuhan untuk masuk di dalam keteraturan kuasa firman janji Tuhan itu. Bagaimana itu Pak aplikasinya? Ya hidup kita teratur. Kalau saya dan saudara teratur, ya ikuti keteraturan Tuhan, pasti kita semua terjamin. Keluarga kita terjamin. Anak keturunan kita terjamin. Walau kadang ada orang-orang tua yang sempat membuat pernyataan-pernyataan yang menyesal sikap saya keliru di waktu yang lalu. Kebijakan yang saya ambil rada meleset. Ya, saya katakan kalau semuanya tidak ada melesetnya, tidak ada kelirunya, tidak ada salahnya. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, tidak ada gagalnya, pasti kita menyinggung Tuhan. Karena yang bisa seperti itu hanya siapa? Hanya Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat kita sadar akan kekurangan kita sadar akan kealpaan kita yang pernah terjadi, kita sadar keterpelesetan yang pernah kita alami, justru Tuhan berkata, benar anakku, itu kamu memang demikian, aku tidak begitu, makanya karena aku tidak begitu, aku bisa menolong dan menyempurnakan setiap kamu. Ya itu kekristenan itu masih jelas seperti itu. Nah ketika kita mengatakan, aduh ada langkah, sikap, kebijakan. Saya mengalami presiden buruk Pak Gembala. Terus bagaimana nanti dengan keluarga kami? Saudara-saudara ini kasih Tuhan. Asal orang ketika sadar, tidak mandek cuma sadar. Tidak mandek cuma kecewa. Tetapi ada langkah. Aku mau dituntun Tuhan. Aku mau bebenah. Aku mau diperbaiki langkahku oleh Tuhan. Nah orang yang begitu akan melihat. Tuhan akan menyatakan pertolongan. Tuhan akan campur tangan buat anak-anak kita, buat cucu cicit kita, buat keturunan yang masih jauh ke depan. Kasih karunia Tuhan itu dijanjikan. Dan kalau Tuhan janji dia pasti. Ya, asal jangan, udah aku gagal. Kepalang basah. Maaf saya mau katakan.
Ketika orang berkata kepalang basah, cincing-cincing teles, ada yang tahu enggak kata-katanya? Apa dikatakan? Jebur. Itu adalah orang bodoh. Itu orang bodoh. Maaf saya tidak ngatain saudara ya. Tapi siapa orang bodoh itu? Kalau saya pun bersikap begitu berarti saya juga. Kita ini adalah orang bodoh. Kalau kita siapa? Saya juga. Jangan ada. Kalau hal yang itu sesuatu kebenaran, itu sesuatu hal yang sesuai dengan keteraturan Tuhan, kita boleh berkata, cincing-cincing teles, apa? Jebur. Kayak contoh sederhana saja ketika saya terima panggilan Tuhan, Tuhan selamatkan saya berdoa, bergumul, ya kerinduan saya tidak mau cuma segitunya saja. Nah itu, kepalang basah, cincing-cincing teles, jebur. Saya serahkan Tuhan, aku serahkan hidup jadi milikmu. Aku mau berkarya sesuatu yang engkau kehendaki. Jika engkau mau memberdayakanku, aku berikan hidupku. Saya tidak mikir jadi pendeta, jadi yang gimana ya. Pokoknya ya, saya berpegang kepada apa yang dikatakan oleh mendiang Om T. Itu ya, Bapak Rohani yang mendoakan saya pertama kali ketika saya sekarat. Dan beliau katakan, Om kira kamu juga mati memang Henry. Tetapi kamu ternyata Tuhan kasih hidup. Pasti Tuhan punya rencana buat Henry. Iya Om, saya mau ikuti Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nah ada dorongan, support, apalagi mungkin barangkali ya mendiang orang tua saya, menimang-nimang saya sok gede gue jadi pendeta gitu, nggak ada sama sekali. Langit bumi saudaraku, wong kenal Tuhan Yesus saja kagak. Tapi pada waktu Tuhan memberikan panggilan penyelamatan buat saya bilang, saya mau ikut Tuhan. Ya, saya mau ikut Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh. Berjalannya waktu, saudara yang dikasih Yesus, mengikuti keteraturan itu pada awalnya sulit. Karena keteraturan itu berarti apa? Disiplin. Teratur itu berarti disiplin. Ucap bareng sama dengan saya, teratur itu apa? Disiplin. Saya hidup amburadul. Waktu itu saya amburadul, tidak jelas, tidak tahu arah. Tidak ada yang bisa mengendalikan saya. Kayak kuda sudah lepas dari kandang. Pergaulan saya sak mau-maunya saya. Bahkan jujur saja saya masih pernah merasa berdosa, tapi ya apa boleh buat. Justru keberadaan saya mempengaruhi kawan-kawan saya yang baik jadi rusak kayak saya. Ini mungkin barangkali terucap sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya kalau ada orang yang ya kenal saya, itu teman saya gitu. Mungkin dia mesemnya itu gara-gara DE, gara-gara Henry itu, aku rusak gitu ya. Tapi puji Tuhan juga kerusakannya enggak separah saya ya. Sehingga kemungkinan juga ya baik-baik saja mereka. Tapi buat saya hidup amburadul, awut-awutan. Makanya orang ketika jadi Kristen memang ada kerinduan, kami mau mengalami Tuhan, keteraturan dan jaminan yang dari Tuhan itu terjadi dalam hidupku. Ya kita ikuti keteraturan Tuhan. Saya cerita saya dibimbing setelah itu oleh Om T itu diserahkan kepada pendeta yang marganya Lim ya. Di bawah Gunung Kawi sana saudara waktu itu. Dan di sana beliau dipanggilnya Mbah Salim. Orang yang sepuh. Saya kira mungkin Bu Robet ini masih ingat itu, kalau masih ingat itu orang yang sepuh. Tapi jarang lah itu. Kalau Om Louis V tahu ya Filipus. Ya Pak Pendeta Filipus apa itu terkesan juga yang nganter saya beliau saudaraku. Ganti bis turun lagi ganti kendaraan itu. Beliau sepuh tetapi sepanjang jalan itu nyanyi. Saya masih ingat walaupun ya rada pelo-pelo gitu ya karena beliau memang orang totok ya. Sepanjang jalan itu nyanyi masih top-topnya itu tahun 80-an ya saudaraku. Lepaskanlah umatku biar dia pergi gitu ya. Lepaskanlah umatku biar dia pergi gitu ya. Tapi sepanjang jalan itu inspirasi loh saya. Makanya saya belajar. Dari situ oh gitu hidup Kristen. Hidup belajar mengucap syukur saudara-saudara. Orang sepuh. Dia sudah wafat, sudah di surga semua ini saya ceritakan. Makanya di dalam banyak hal. Mesti belajar gitu. Saya ini memang tipikalnya orang tuh kalau kerja gini. Saya mau perjalanan tuh mau ke sini untuk pengen saya catat. Apa yang mau saya kerjakan ini, kepentingannya apa ini, urutannya ini. Kadang-kadang kalau belajar itu enggak bisa terima gitu. Itu ya. Tapi kan perlu latihan semua itu.
Tidak semua yang menjadi ekspektasi kita itu mesti terpenuhi. Tidak semua harapan yang kita harapkan itu semua terpenuhi. Itu bisa tidak terpenuhi memang, bisa tertunda, atau kadang sebaliknya bisa juga langsung terpenuhi. Nah kita mesti sportif. Jangan apa yang kita karepno, yang pokok karepku itu begini, pokok itu. Nah itu masalah besar orang begitu. Ya kita belajar ya, mau sama-sama ya. Saya lihat hamba Tuhan itu tadi, waduh gitu ya jadi hamba Tuhan. Pak Pendeta itu, Pak Filipus satu Louis V ya. Begitu sampai saya di tempat di sana dididik, keras banget dia. Ini Mbah Salim ini ya, saudaraku yang dikasih Tuhan ya, karena beliau sepuh. Dan ya saya pikir pas, ibaratnya saya itu suatu benda yang pating belidut dak karuan, butuh amplas, kalau perlu butuh gerenda ya saudaraku. Dihaluskan gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan bantu, ada kemauan pasti bisa. Yang percaya mau ngikuti, ada kemauan pasti bisa. 2, 3, ada kemauan apa? Pasti bisa. Tuhan mengatakan, nak keteraturan ini kaitannya dengan syarat ketentuan berlaku. Kayak iklan itu loh, kalau sudah pegang kartu kredit, ada promosi atau apapun kita lihat di mall, ya diskon sekian persen. Ya, tetapi syarat dan ketentuan berlaku. Ketika Tuhan memberikan syarat, ketika Tuhan memberikan ketentuan yang Tuhan berikan kepada kita, bukan yang masih bisa itu dilakukan atau enggak bisa dilakukan. Pasti bisa, kenapa? Sudah diukur oleh Tuhan. Keteraturan Tuhan itu. Yang berat-berat Tuhan sudah hadapi. Makanya 3 musuh berat itu kan diselesaikan Tuhan. Ngadepi setan iblis, tidak ada orang bisa menang. Yesus turun tangan. Ya, dalam dunia dia usiri semua itu. Orang-orang yang kerasukan setan, keluar. Orang itu dilepaskan. Waktu Tuhan Yesus mati, turun ke maut, artinya mati itu turun ke maut. Apa yang dikerjakan Tuhan? Menghancurkan iblis yang berkuasa tersebut. Itu untuk memenuhi Kejadian pasal yang ketiga ayat 15. Bahwa keturunan perempuan akan menghancurkan kepala ular. Si ular itu sedikit memagut tumit. Harus mengalami penderitaan. Anak Allah, firman yang turun dalam wujud Yesus. Harus mengalami banyak kesulitan penderitaan. Itu ibaratnya dipakut aja. Tumitnya. Tetapi yang terjadi apa? Iblis, kepala iblis, kekuatan top manajemennya, kuasa gelap dihancurkan dalam alam maut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa dosa yang menguasai kita, Yesus yang bisa mengerjakannya, mematahkan sengat maut, sengat dosa di dalam hidup kita. Dibereskan. Iblis yang menguasai kita disingkirkan. Ya, itulah proses penebusan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian ketakutan manusia, nanti kalau sampai aku mati, aku akan masuk maut. Ancaman kuasa maut itu juga sudah ditundukkan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya kalau satu waktu saudara dan saya meninggalkan dunia ini, jangan pernah berpikir saudara mau transit dulu di alam maut. Kita tidak perlu mampir ke alam maut sebab Tuhan Yesus sudah menyediakan rumah di mana saudaraku? Di mana tolong jawab? Di sorga. Semua keluargaku yang ada di online juga. Yesus berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan apa? Tempat bagimu. Itu sebabnya, ayo mulai sekarang belajar. Awal tahun ini masih Januari. Aku mau belajar Tuhan hidup teratur. Ya. Keteraturanmu itu kekal ya, dan terjamin. Rilis sedikit lagi ya. Ayat yang ketiga, Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku. Yang ngomong Daud ini ya, ayat yang ketiga ini, perikop ini. Apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ya ini karena Daud itu raja. Pak, kita kan tidak ada yang jadi raja, sudah jadi pemimpin. Mimpin rumah tangga, mimpin pekerjaan. Iya kan? Mimpin istri, anak, itu suami itu harus bisa. Stylemu gimana, tiap-tiap orang beda, ya sudah. Ya harus bisa. Bahasa Alkitabnya, imam. Saudara harus ini imam. Kalau imamnya benar, taat, ya mengikuti keteraturan Tuhan dan yakin kuasa firman Tuhan itu, sungguh-sungguh terjamin. Dan itu yang menjadi alas didikannya kepada keluarganya. Keluarga harus tunduk. Ikuti firman Allah.
Tunduk dalam pengertian hormati suamimu. Mungkin kau merasa wanita yang lebih pinter, IQ lebih tinggi barangkali hasil tes ya kejiwaan saudaraku, psikologinya, wah ini hebat umpamanya. Tetapi tetap istri, anak-anak, ya hormati. Tapi yang gimana? Yang bisa jadi imam. Gitu loh. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Makanya saya berharap di sini, begitu menikah perkawinan suami istri ke gereja mesti bareng. Masih hamil Pak? Enggak apa-apa, hamil ya dibawa masuk ke gereja terus kehamilannya ditinggal. Kan enggak mungkin, enggak bisa ya. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bayi masih kecil Pak, saya salut itu loh. Anak-anak yang punya anak-anak kecil, dibawain tuh bayinya itu. Ada yang naik motor, gendong taruh di depan sih sampai saya kadang-kadang, hati-hati deh ya, konsentrasi deh ya. Saya itu kok aneh Pak, kalau hamil itu aneh. Aneh gimana? Saya itu kalau ke gereja Pak, itu terus enak. Terus, tapi kalau saya ke mall, ke pasar, itu bayi itu linjak-linjak, seneng gitu Pak. Saya tetap ngomong baiknya, oh nanti anakmu jadi pengusaha, punya mall. Ya, tetapi kalau saya ngomong gitu berhenti, ya berarti saya ngomongnya bagus kalau gitu nggak usah ke gereja. Makanya nanti begitu jadi gereja ini tolong diingatkan para pelayan Tuhan tetap juga ada wilayah, area, zona jemaat yang tetap bisa bawa bayi kecilnya. Kalau nangis, ya nggak apa-apa, mosok nangis terus dibungkem, disumpel. Iya kan? Kan enggak. Ya biar nangis. Soal sistemnya dikencengin. Tapi tangisannya tidak mengganggu yang lain. Kayak dulu loh. Ya di sini kan ada ruang kaca itu istilahnya. Nah, nanti tetap aja itu ada, enggak tahu gimana nanti posisi. Kalau memang ini betul-betul jadi keluarga, imam keluarga, raja yang mengindahkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya yakin kok terpelihara. Makanya ayat yang keempat, perhatikan. Ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan. Artinya apa? Cerah. Rumah tangga anak Tuhan yang mau hidup dalam keteraturan sesuai tuntunan Tuhan, hidupnya terjamin dan ada kecerahan dalam hidup. Enggak rumah tangga geger terus. Halo, tolong yang geger-geger turun tangan saudaraku. Angkat tangan kan mempermalukan, iya kan? Jangan, nggak ada sih di sini nggak ada. Saya lihat suami istri di sini masih baik-baik di sini. Tapi nanti bagaimana Pak di luar? Justru di luar itu tempat kita praktek hidup gitu loh. Di sini ada sungkannya gitu, makanya ada orang yang tipikalnya itu begitu di perjalanan itu geger sampai depan gereja, stop dulu. Kenapa? Rumah Tuhan. Terus maksudnya nanti setelah selesai ibadah, lanjut lagi. Ya, saudara-saudara. Nah orang kayak gini apa ada kecerahan hidup? Gak ada. Apa mampu jadi kesaksian? Nggak akan pernah. Mungkin saudara, ya orang-orang yang mencapai banyak capaian. Tapi keluargamu sendiri, seisi rumahmu sendiri melihat, enggak ada kebahagiaan ini di mana? Lu padahal tanda bukti kita mengalami Tuhan di hidup itu apa? Bahagia, damai sejahtera. Apapun situasi yang kita alami, saudara, tetap ada pengharapan. Ya, kita tidak akan sembarangan saja barangkali menyikapi hal-hal yang waduh, makanya tadi saya contohkan, saya dapat inspirasi dari pendeta Filipus mendiang beliau itu ya, saudaraku ini kasih Tuhan, nyanyi. Begitu juga saya diteguhkan ketika saya mendampingi Bapak Dr. Benny Santoso, kan keliling kan saya di berbagai pulau, di berbagai tempat ya, berbagai tempat di luar pun juga ya. Ketika tahun 97 atau 98 yang musim bakar-bakaran, saya dampingi beliau di salah satu hotel Madiun karena sedang bikin KKR Pak waktu itu. Hotel apa itu Pak yang paling lama itu dulu, paling gede itu, Merdeka. Ya. Kira-kira jam 9 pagi, jam 10, jam 11 gitu ya. Lihat TV kami bersama di situ di hotel itu. Jakarta bakar-bakaran. Termasuk Tomang Plaza, di mana gereja kita di lantai berapa saya sudah lupa.
Satu blok, satu lantai itu kita pakai untuk gereja. Dan itu terbakar hangus. Apa yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ketika melihat sikap seorang hamba Tuhan. Pak Beni Santosa ini, beliau ketawa, puji Tuhan, janjane ngono. Ya kalau sama saya, sama kami itu bahasanya ya bahasa Mediunan gitu, Jawa Timuran ya. Janjane sudah berapa bulan lalu aku tuh kudune pindah gitu. Ya tapi aku saya cengkal, saya diobong, gitu. Saya bingung tapi, gereja ini diobong guyu saudara. Selesai semua, beliau katakan, tidak ada yang kebetulan. Semua ini ada rencana Tuhan. Kalau orang alami hal yang menyenangkan, ketawa itu wajar. Ini dalam satu kerugian besar. Waktu itu melihat saudara invest yang ada di situ. Itu yang mengingatkan saya ketika 2012, 16 Desember rumah saya pulang gereja, rumah terbakar hangus. Saya langsung ingat, mall Kopong aja ketawa. Ini cuma rumah ini aja. Saya bilang puji Tuhan. Saya dorong semua petugas damkar untuk tolong Pak, ini sudah jelas angus, apinya membubung. Tetangga disirami dulu pembasahan. Sebab kalau sampai gara-gara rumah saya, kemudian rumah tetangga katut kebakar. Pasti mereka akan kata amit 7 turunan. Gara-gara ya rumah pendeta kebakar, rumah saya juga ikut habis. Itu yang saya pikirkan saat itu. Saya bilang tolong Pak semproti semua. Samping kanan, belakang rumah. Ya, puji Tuhan. Tidak ada satu genteng pun dari tetangga yang sampai jatuh. Gara-gara kebakaran tempat saya. Dan itu pastori yang saya tempati. Ya, apa saya kemudian sedih. Siang jam 1:30 atau jam 2 siang selesai ya evakuasi. Jam 4 saya sudah siap kembali ibadah di sini. Dan saya khotbah seperti biasa. Selesai ibadah Pak Gus menyalami saya tidak ngerti mesti ngomong apa sama Bapak Gembala. Harusnya kami itu bisa menghibur Pak Gembala, tapi justru Pak Gembala yang hibur kami saat ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau saudara melihat keteraturan dan keterjaminannya, ya kuasa firman janji Tuhan itu, kita ada di dalamnya. Tidak ada masalah yang gak bisa teratasi. Gak ada kesulitan yang gak ada jalan keluarnya. Tidak ada problem yang gak ada pertolongannya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Gitu loh saudara-saudara. Makanya saya yakinkan Tuhan, terima kasih. Kau tuntun saya jadi hamba Tuhan. Saya tidak terlalu mencemaskan, mengkhawatirkan gimana anak keturunan saya. Dan saya bersyukur Tuhan memberkati kok anak-anak kami semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saya dituntut terus berpikir secara bijaksana. Melangkah semua dengan pertimbangan dan doa. Saya tidak pernah membuat pembiaran. Ketika pikiran saya dipengaruhi oleh sesuatu yang membuat saya terpuruk, saya bilang tidak bisa. Kita harus membangun kekuatan daya tahan di dalam hidup ini. Ya kalau enggak ada orang yang bisa kecuali diri kita sendiri dengan Tuhan. Nah bagaimana caranya Tuhan? Tuhan menyampaikan di firman. Nah, kalau orang terima pemberitaan firman ini, yakin aku mau sungguh-sungguh mengikuti keteraturannya Tuhan. Pasti hidupku juga, keturunanku, keluargaku dijamin oleh Tuhan. Dijamin itu segalanya loh. Bukan cuma dapat ini, dapat itu. Apa yang dibutuhkan? Hari ini ke hari esokan, makanya ini anak-anak mudaku semua ini remaja-remaja anak muda. Semua. Gak usah takut hari esok mau kayak apa. Sekali lagi juga orang tua Pak kami seusia ini belum bisa berbuat banyak buat anak-anak. Jangan disesali itu ketika engkau sampai di usiamu yang sekarang seperti seorang Daud. Ini dikatakan kata-kata terakhirnya Daud di hari tuanya Daud. Iya, dia meyakinkan bahwa anak-anakku enggak usah khawatir. Aku pun enggak akan khawatir tentang kamu. Asal kamu bersama aku ya sama-sama taat. Ikuti keteraturan Tuhan. Belajar disiplin di dalam kita. Beriman, berbakti, melayani Tuhan. Melakukan hal untuk Tuhan yang kita ekspresikan juga untuk melayani sesama. Pasti hidup kalian dijamin oleh Tuhan. Begitu.
Ya saya enggak terlalu ini, enggak ada yang di bawah satu instansi. Kedua anak saya semua mengambil keputusan mengabdi ke Tuhan. Sampai hari ini kenyataannya tercukupi hidup mereka walaupun tidak berlebihan. Ya cukup. Semua yang menyatakan diri kami mau mengabdi menjadi hamba Tuhan, menjadi rohaniwan. Pelayan-pelayan Tuhan di sini, para hamba Tuhan di sini. Tuhan itu menjamin hidupnya setiap orang beriman. Nah saudara ada mata pencariannya kan masing-masing kan. Ada harapannya kan, ada yang dikerjakan, diusahakan kedinasannya. Apalagi seperti itu Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Syukur saya itu kalau melihat jemaat mengalami kuasa firman Tuhan. Ayo kita masuk di perjanjian baru. 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-13. Silakan Pak Juli. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Semua katakan amin. Resapi dulu ayat itu, perhatikan pembacaan itu. Karena itu kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Saya hamba Tuhan tuh yang begitu aja nih, gembala. Tuhan pasang saya jadi hamba Tuhan, jadi gembala, dampingi saudara. Bersyukur. Syukurnya karena apa? Ya, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Makanya saudara terus hadir dalam ibadah. Apa? Menerima firman yang saya beritakan. Bukan sebagai perkataan manusia. Ya tetap yang ngomong ini manusia. Hamba Tuhan manusia. Tapi apa yang saya katakan ini bukan ide saya. Saya kosongkan, saya mau bodoh di hadapan Tuhan. Itu sebabnya tiap saat saya gunakan waktu untuk belajar. Tanya siapa aja yang tahu kalau di rumah saya. Sekarang kan kesempatan, saya itu memang pendengaran saya lebih tajam daripada pertimbangan saya baca, mesti buka ya. Buku-buku banyak juga. Sekarang saya lihat senior-senior saya. Bahkan ada yang jelas ini, kok dikatakan sesat? Sesatnya di mana? Saya perhatikan, saya pelajari. Jangan, sesat mesti sesat semua. Mesti ada hal yang benarnya di situ. Ya. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Sebab apa? Kalau anak-anak Tuhan menerima firman, dia mengalami kuasa firman itu. Kuasa Tuhan itu akan kita nikmati bersama. Saya cerita hidup saya dipelihara. Itu memberitahu buat saudara Tuhan Yesus yang saya sembah, yang kita sembah, yang memelihara saya pasti memelihara saudara sebagai jemaat Tuhan. Nah, kalau mungkin ditarik lagi, bagaimana Tuhan memelihara? Sebagai hamba Tuhan, kami ini hamba-hamba Tuhan. Tuhan pakai saudara. Kenapa bisa jadi saluran berkat seperti itu? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Karena saudara mengalami kuasa firman. Kemarin di doa siang saya ada di sini, saya kemudian lagi mempersiapkan sesuatu. Ada WA seorang anak Tuhan yang saya tidak kenal. Kesadaran ada di dalam mereka. Nampaknya mungkin dia lihat kebenaran firman di YouTube. Saya nggak pernah mencantumkan ya seruan untuk bawa persembahan ini, kirim transfer. Kecuali saya bersyukur, terima kasih untuk setiap persembahan saudara yang saudara berikan secara manual ataupun secara online untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja Tuhan. Cuman itu, tidak pernah saya mencantumkan itu. Kemudian pesannya di Facebook saya, tolong minta nomor Pak Pendeta, kami salurkan berkat Tuhan. Ya pas Jumat itu dia memberitahu setelah lewat 2 hari. Saya bilang puji Tuhan, beberapa hari ini lanjutkan bangunan sudah Tuhan siapkan. Ada saja campur tangan Tuhan. Iya kan? Anak gereja. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, hidup tuh teratur gitu loh. Kalau jelas tahu apa yang enggak bagus buat kesehatan tubuh kita, jangan dilakukan. Jangan dilakukan, saya enggak perlu rinci apapun. Ya bukan cuma segala, saya enggak pakai narkotika loh Pak, saya enggak pakai, enggak ngedrak Pak, enggak ngobat Pak itu. Bagus, tapi ada hal yang lain-lain.
Kalau itu tahu tidak manfaat buat tubuh, mulai sekarang tidak mustahil Tuhan. Di awal tahun ini, di bulan Januari yang belum selesai, aku mau memulai hidup lebih teratur, tertib lagi. Aku ingin menyehatkan tubuh hidupku untuk memuliakan Tuhan. Pasti Tuhan menolong saudara semua. Coba lakukan. Apa-apa jangan maksakan diri. Tapi kalau kita sudah alami kuasa firman, nanti akan terjadi. Jatuh perubahan itu. Efesus 1 ayat yang ke-18-19. Efesus 1 ayat 18-19. Syukurnya pendeta kalau jemaat dengar firman, terima firman. Saya kok tumbuh Pak ya, saya kok semakin kenal Tuhan Yesus, puji Tuhan. Puji Tuhan Pak, saya ketika mengalami kesulitan, saya tetap teguh. Dan ternyata Tuhan juga tidak membiarkan. Waduh lego itu kalau dengar gitu. Lanjut Pak. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Puji Tuhan. Ada satu kekuatan. Kayak energi listrik ini saudara yang dikasih Tuhan. Mana kita bisa nikmati kesejukan ini. Ya. Karena AC kita dialiri energi listrik yang membuat menghasilkan hawa sejuk seperti ini. Kita tidak lihat listrik itu kayak apa. Ya, tidak lihat. Kita tidak lihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Tapi kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Siapa? Orang yang menerima firman. Menyambut firman. Mau mengalami kuasa firman. Makanya saya yakin, seyakin-yakinnya. Orang-orang muda, engkau mungkin berangkat dari situasi kondisi yang tidak seideal seperti kau bayangkan ketika lihat orang lain. Tapi yakinlah, kalau engkau pupuk hidupmu mulai sedini mungkin, sungguh-sungguh masuk dalam keteraturan, ya, dan jaminan dari janji firman Tuhan itu. Hari esok masa depanmu pasti bagus. Pasti bagus. Tidak akan dibiarkan Tuhan. Yang ngomong bukan teoritis pendeta. Bukan karena ilmu homiletika, ilmu berkhotbah. Harus menyampaikan yang sifatnya itu lip service. Atau mungkin barangkali pencitraan. Tetapi sebagian besar saudara tahu. Gimana dulu kami. Tapi Tuhan sanggup memelihara. Saya nikmati hidup yang bagus. Gimana masa lalu saya? Amburadul. Tapi kalau mau, janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, jangan cuma lihat sekarang kami masih banyak kesulitan, Mbak, kami masih harus berjuang. Kalau berjuang tidak pernah selesai, jangan pernah mandek. Kalau kesulitan anggap aja mecin, vaksinnya itu hidup. Justru itu jadi pemicu, jadi stimulus buat saudara terus berjuang, melangkah. Jangan gampang nyerah. Ya, ada yang berhasil, puji Tuhan Pak. Waduh Pak, kami mengalami kegagalan, kelihatannya salah Pak keputusan yang saya ambil. Masih jauh lebih bagus orang yang mengambil keputusan salah daripada orang yang tidak pernah mengambil keputusan. Tolong dengar baik-baik. Panjang umur cuma lolo ya gak jelas. Iya dah. Ya apa? Iya dah. Saudara sampai gelegean terakhir. Kapan gelegean terakhir? Nggak pernah sama sekali ambil keputusan. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan takut salah ketika dasar motivasinya adalah suatu kebenaran. Sesuatu yang kiranya menyenangkan Tuhan. Sesuatu yang kiranya mendatangkan berkat buat orang lain. Tapi ternyata masih belum pas saat itu. Mungkin saat yang berikutnya. Dan banyak orang yang ketika akhir hidupnya menyesal. Bukan karena banyak kesalahan dalam setiap langkah keputusan yang diambil. Tetapi banyak yang menyesali karena sampai menjelang matinya tidak berbuat apa-apa di dalam kehidupannya. Itu sebabnya tipikal saya ya. Kehidupan saya itu kan terbuka, open cut saudaraku dikasih Tuhan.
Olehnya langkah-langkah yang saya ambil itu adalah langkah-langkah dari hasil pergumulan dan doa. Dan tujuannya jelas. Apakah semuanya sempurna beres? Enggak juga, dalam perjalanan hidup ini ada kekeliruan, kesalahan. Tapi Tuhan saya yakini menghargai tiap orang-orang yang demikian. Amin, saudaraku. Lalu coba, seperti yang saya saksikan, enggak kenal orangnya. Kemarin ditanya, kan saya selalu florkan. Nama ini, siapa? Enggak tahu. Tapi kalau Tuhan bekerja, orang itu punya kesadaran bahwa berkat rezeki itu dari Tuhan. Ketika dikasih lebih, ya ini memang keteraturan Tuhan. Ya ini dibagikan. Saya sampaikan puji Tuhan, Tuhan memberkati. Nah itu saudara-saudara contoh orang-orang yang hidup gereja mula-mula. Coba kita buka juga di dalam Kisah Rasul 4 ayat 33 sampai 37. Contoh gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengalami kuasa firman itu. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Puji Tuhan. Saudara, kita lihat ini. Dan hal ini terjadi loh di gereja kita. Ya. Saya selalu sampaikan kepada kawan-kawan, gembala-gembala tiap kali saya ketemu. Dengan pembuka kata ketika saya menerima persembahan dari pelayanan, saya bilang, terima kasih ya, saya doa. Tuhan saya terima. Ini untuk pekerjaan Tuhan di sini. Saya ingin menunjukkan bahwa Tuhan yang kita layani, kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan luar biasa. Satu. Yang kedua, saya ingin sampaikan kepada mereka semua jemaat yang saya layani. Mengalami kuasa firman, sadar dipelihara Tuhan. Menyisihkan persembahan, berbuluhan, ucapan syukur. Ya, beberapa saat lalu, beberapa anak muda menerima buah karya yang pertama, buah sulung. Saya serahkan untuk Tuhan, saya doakan, saya bilang puji Tuhan. Saya cemplungkan gereja terus. Tapi pastinya apa? Tuhan menjamin. Saudara mau dijamin Tuhan semua kan? Lanjutkan. Hal-hal yang saudara ingin lakukan, kebiasaan baru dalam hidup Kristen yang sungguh-sungguh. Ya. Ini orang-orang yang sadar. Kayak saudara. Dikatakan mereka menjual hartanya, dibagikan, taruh di bawah kaki rasul-rasul. Dari sepanjang sejarah, kemandirian gereja Tuhan itu sudah dari asalnya. Makanya di negeri ini, kalau toh nggak dapat support dari mana-mana, Tuhan lewat jemaatnya, pekerjaan Tuhan jalan terus. Gereja yang model kayak kita ini otonom, nggak ada suplai dari manapun. Apalagi kalau orang berpikir gereja-gereja Kristen itu mungkin dapat sumbangan dari Amerika ya, dari Israel ya. Belas sama sekali. Saya 40 tahun lebih jadi gembala, jadi hamba Tuhan. Saya tidak pernah dapat bantuan dari manapun. Waktu masih sulit saya coba ada ngirim info, kiriman ke alamat ini. Sebuah yayasan pelayanan di negeri Belanda, saudaraku. Tak kirimi surat ping telu, nggak pernah dijawab sama sekali. Untung nek tidak ada dana, berdoa saja gitu. Paling wis tak terkait. Paling jawabannya doa. Wis suwe nggak pokokon, aku ya wis doa. Iya kan? Nggak ada jawaban juga. Oh, ini loh, saya ingin buktikan. Dan maka saya saksikan kepada banyak kawan hamba Tuhan, jangan berharap siapa-siapa. Harap Tuhan, kasih jemaat, ajari firman. Ini kalau jemaat ngerti firman,
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya faktanya gereja ini terus. Setiap dapat rezeki, kasih persembahan, serahkan perpuluhan. Keperluan secukupnya hamba Tuhan, selebihnya untuk operasional, untuk disalurkan. Makanya saudara tanya di sekolah Alkitab mana yang ada link dengan saya. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, kita saluri. Kenapa? Supaya tahu bahwa kalau saudara menabur di tanah yang bagus, pasti pada waktunya tuaian demi tuaian saudara alami. Ya, jadi itu sebabnya saya mengucap syukur di dalam banyak hal. Alami kuasa Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, dan nanti yang terjadi pada akhirnya gereja itu akan tumbuh kembang. Kisah Rasul lagi, tolong Pak, pasal yang kedua. Kisah 2 ayat 46-47. Nih, kalau semua dalam ketaatan, buktinya apa? Gereja itu akan terus ada pertumbuhan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan hati tulus, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Semua katakan amin. Saudara percaya ini terjadi di tengah-tengah kita? Amin. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita doa terus, kita sembahyang, kita bersaksi. Makan bergiliran itu PKS loh. Persekutuan Keluarga Sejahtera itu diadakan dengan saudara mungkin membuat sepotong pisang goreng. Saudara lakukan itu dengan hati memuliakan Tuhan, dengan syukur. Waktu mau ke tempatan noto kursi dengan penuh syukur, puji Tuhan. Tuhan, Kau hadir bersamaan dengan umatmu datang gitu. Amin saudaraku. Kalimatnya enggak PKS lagi. Enggak kan? Tuhan terima kasih sambil goreng itu. Sambil bungkusi puntir saudara. Kami menyambut umatmu Tuhan. Kasih tahu tetangga yang Kristen anak Tuhan boleh. Ajak sekarang kan bisa boleh kumpul-kumpul. Datang yuk di rumah yuk doa yuk. Dengarkan renungan. Orang yang terima persekutuan seperti itu menyambut Tuhan. Rumah itu dihadiri Tuhan. Semakin ada Tuhan di situ ada berkat dan rezeki dari Tuhan. Ini bukan halusinasi, ini janji Tuhan. Cukup sekian ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Makasih Pak Juli Raharjo, Tuhan memberkati. Padahal saya lihat masih ada yang siap-siap pasti. Mau lagi nanti sesi 2. Ya masih sama saya. Sesi 2 tanggal 28 nanti dilayani oleh Evangelis Roni Ratu Loren. 28 sesi 2. Puji Tuhan. Nyanyi satu pujian Pak Dodi. Kaulah harapan. Yang belum pernah ketempatan rumahnya Persekutuan Keluarga Sejahtera segera mendaftar. Pak, rindu rumah kami. Dikunjungi Tuhan, kayak Tuhan mengunjungi rumah Sakius. Terjadi satu transformasi kehidupan. Saudara daftar. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Amin Tuhan. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku
lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya undang kita sama-sama berdiri. Semua kita belajar nyanyikan lagu ini dengan percaya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Keluargaku, taruh kedua tangan di dadamu seraya berkata, inilah hidupku Tuhan. Aku mau melangkah di sepanjang tahun ini dengan mengikuti keteraturan dan jaminan Tuhan. Niscaya keluargaku akan mengalami seperti pagi hari yang cerah setiap saat. Hari-hari kami memiliki harapan yang pasti kepada Tuhan. Itu sebabnya hari ini setiap orang yang berseru kepadamu, kami yakin seyakin-yakinnya Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti menjawab. Kami tahu Tuhan akan terus menuntun, membimbing kami di dalam kami menerusi langkah perjalanan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini, Tuhan yang menyempurnakan. Pelayanan kami bersama Tuhan yang menyempurnakan. Bahkan seluruh pelayanan di sepanjang hari ini. Sesi 2 yang bersamaan dengan sekolah minggu perdana reguler yang akan dilangsungkan dan juga ibadah malam nanti jam 7 malam. Kecuali pada minggu yang akan datang. Kami akan memulai di tanggal 28 untuk pelayanan ibadah di Surabaya pada pukul 5 sore. Kiranya Tuhan terus tuntun kami seluruh tim pelayan. Terima kasih Bapa. Setiap persembahan anak-anak-Mu bawa dengan penuh syukur sebagai ekspresi bahwa setiap mereka telah menerima dan mengalami kuasa firman dalam hidup mereka. Sehingga kami hamba-Mu bersyukur. Bukan karena untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Tetapi ketika melihat anak-anak Tuhan hidup di dalam kuasa firman. Dan sungguh mereka mengekspresikan dengan kesungguhan. Maka doa kami hamba-Mu, damai sejahtera-Mu terus melimpah atas setiap mereka. Campur tangan-Mu ada atas mereka. Siapa saja yang mereka doakan Tuhan jawab dan kabulkan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Sekarang yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang berseru Tuhan menjawab. Dan orang yang hidup dalam kuasa firman mengalami ejawanta manifestasi dari Tuhan itu di dalam hidup mereka satu persatu. Sertai perjalanan kami di usai ibadah ini pulang tempat masing-masing. Sehingga Engkau ketemukan kami dalam ibadah yang berikutnya. Terima kasih ya Allah. Segala hormat puji bagi-Mu. Sekarang tangan kami angkat untuk bersyafaat Indonesia. Negara bangsa kami diberkati Tuhan. Penuh dengan damai sejahtera. Keselamatan melanda segenap negeri kami tercinta. Dijauhkan dari aral bahaya yang mendatangkan masalah. Tuhan sendiri yang akan menghalau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu buat negeri tercinta Indonesia. Segala hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Sekarang sampai selamanya. Dan segala berkat cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Turun atas kami dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin, amin, amin. Tuhan berkati, silakan duduk dan saudara boleh menikmati segala yang baik dari Tuhan. Sembuh, sehat semua, amin. Dan rezeki berkat Tuhan selalu melimpah. Sampai jumpa ibadah berikutnya.